Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Lunggu Trutomo. Bapak akan mengajarkan di sini pelajaran prakarya. Di sini Bapak akan mengasih materi pembelajaran tentang kerajinan bahan keras ya. Maka itu kita mulai saja. Materi pembelajaran kali ini yaitu bab 1 ya, prakarya, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Kita mempelajari bahan keras ini, kerajinan bahan keras ini tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk memahami prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. 3. Fungsi kerajinan bahan keras. Kita akan memahami 3 komponen ini ya. Yang pertama kita bahas tentang keunikan bahan keras. Menurut kalian, keunikan apa sih yang ada di dalam bahan keras ini? Keunikan untuk membuat sebuah kerajinan? Pasti bertanya-tanya ya. Nah, kita bahas sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah ya, sangat banyak. Tiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, tangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Daratan Indonesia memiliki kekayaan alam di antara yaitu kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, serta yang lainnya. Masih banyak lagi ya. Itu keunikan dari sumber daya alam Indonesia. Nah, semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri. Bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin atau perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Nah, lanjut ke keunikan muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindakan cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Jadi di sini keunikan muatan nilai itu dari produk kerajinan itu ada 4 ya. Terdapat 4 yaitu produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestise, itu wibawa. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini fungsional dulu. Produk nilai fungsional itu suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan kegiatan yang dipartikalkan dan lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal-hal yang berbau dengan dekorasi atraktif. Contohnya keranjang rotan. Nah, keranjang rotan ini banyak kegunaannya untuk apa saja. Bisa untuk wadah buku, peralatan atau perabotan yang jadi fungsinya banyak ya. Maka disebut dengan produk fungsional. Yang kedua, informatif, yaitu sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan sumber itu ya. Jadi contohnya itu pin kaleng bergambar klub bola. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau pin kaleng itu bergambar klub bola, berarti memiliki unsur informasi atau bersifat informasi tentang klub bola itu sendiri. Atau pin apalagi, contohnya pin bergambar apa ya, bergambar misalkan elektronik, bisa memberikan informasi tentang elektronik itu sendiri ya. Itu contohnya.
Yang ketiga itu simbolik. Sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Jadi mengandung unsur cerita ya. Contohnya lukisan kaca cerita Mahabharata. Nah, gambar ini mengandung cerita, yaitu cerita Mahabharata. Jadi ada simbol prasejarahnya atau simbol apa ya, sejarah wayangnya kayak gitu. Makanya disebut dengan produk kerajinan simbolik, nilai simbolik kayak gitu. Yang keempat itu prestise, yaitu sebuah kehormatan, wibawa yang dimiliki seorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda, istimewa gitu, seperti itu. Contohnya tas kulit. Jika kita memakai tas kulit itu, maka ke kitanya juga akan terlihat wibawa, ada kehormatannya, ada yang berbeda pada diri kita ya. Jadi terpandang seperti istimewa seperti itu. Maka disebut dengan produk nilai dalam prestise seperti itu. Lanjut kita ke pengertian kerajinan bahan keras itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan kerajinan bahan keras? Terutamanya jadi bahannya pasti keras ya. Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Jadi beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa aja? Yang satu bahan keras alami, yang kedua bahan keras buatan. Bahan keras alami yaitu bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita sendiri, yaitu kondisi fisiknya keras, misalnya kayu, bambu, batu, dan rotan. Sedangkan yang kedua bahan keras buatan yaitu bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat bahan-bahan kerajinan, misalnya berbagai jenis logam dan fiberglass. Lanjut ke contohnya ya, kita terangkan satu persatu. Nih, bahan kerajinan keras alami ya. Bahan kerajinan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatannya yang berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya kursi jati atau kursi rotan. Jadi bahan yang dibuat itu dari bahan-bahan yang alami dari alam itu sendiri. Kalau kursi jati dari pohon jati, ada lagi kursi mahoni dari pohon mahoni, seperti itu. Kalau kursi rotan itu dari rotan ya, dari bahan-bahan keras yang terdapat dari alam, seperti itu. Yang kedua itu bahan kerajinan keras buatan, yaitu kerajinan bahan keras buatan, kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Jadi setelah diolah terus diolah kembali, seperti itu, dibuat kembali menjadi sebuah kerajinan. Contohnya gantungan kunci kaca. Bahan buatan itu berupa kaca ya, sudah diolah menjadi sebuah kaca, terus diolah lagi menjadi kerajinan gantungan kunci terbuat dari kaca, seperti itu. Terus ada lagi bros dari logam. Bahannya dari sebuah logam yang sudah diolah menjadi logam dan terus dibentuk menjadi sebuah bros, seperti itu. Lanjut ke kerajinan aneka produk kerajinan dari bahan keras. Yang pertama kerajinan logam. Kerajinan logam menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang digunakan menggunakan sistem cor, ukir, tempa, atau sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Bahan logam banyak digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris. Kerajinan logam yang umumnya adalah gelas, kap lampu, perhiasan, wadah yang serbaguna itu menjadi sebuah kerajinan logam. Contohnya seperti lampu gantungan dari logam, piala dari logam, ya seperti itu. Lanjut ke kerajinan kayu. Kerajinan kayu ini biasanya kerajinan ukir kayu adalah kerajinan yang menggunakan bahan dari sebuah, tentunya dari sebuah kayu ya, yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan
ditata ukir dan dipahat. Adapun jenis kayu yang bisa digunakan yaitu kayu jati, mahoni, waru, sawo, dan nangka. Dan masih banyak lagi ya. Contoh gambarnya yaitu ada sendal dari kayu bakyak ya, seperti itu. Perahu dari kayu, motor dari kayu ya, itu mainan. Jadi terbuat dari sebuah kayu. Itu kerajinan. Lalu kerajinan dari bahan bambu. Ini banyak ya, bambu yang dapat dijadikan sebuah produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Produk kerajinan bambu tampil lebih menarik dan artistik. Berapa teknik yang dalam pembuatan kerajinan bahan alam bambu adalah teknik anyam, tempel, dan teknik sambung. Bisa dilihat di sana ada kap lampu ya, atau untuk menyimpan payung itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada bambu yang dibikin seperti kentongan, apalagi ya. Terus ada untuk apa itu, untuk wadah pensil bisa ya, banyak. Masih aneka produk kerajinan dari bahan keras, yaitu kerajinan rotan. Nah tadi kerajinan dari sebuah dari bambu. Nah ini selanjutnya kerajinan rotan. Rotan banyak digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan tangan karena bentuknya menjadi berbagai macam bentuk produk kerajinan tangan yang unik. Selain bentuknya, rotan juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena murah dan mudah didapat. Nah contohnya banyak ya di situ, keranjang, tong sampah, terus apalagi masih banyak tuh. Lanjut ke kerajinan batu. Selain batu berwarna, ada juga batu alam lainnya seperti batu cadas, batu paras yang bisa dipahat menjadi sebuah kerajinan yang unik. Biasanya jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Jadi sebagai tambah nilai hias rumah ya. Biasanya di tembok-tembok seperti itu sekarang sudah ada banyak. Jadi kelihatannya rumah-rumah tuh bernilai interior dan eksterior. Jadi ada nilai keindahannya seperti itu. Teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan harus digerinda dahulu, diperhalus. Batunya itu diperhalus ya, digerinda itu. Kemudian dironce atau dipahat sehingga menjadi sebuah bentuk yang lebih ada nilai keindahannya seperti itu. Contohnya satu kalung dari batu itu. Terus yang kedua coret ya, coret juga bisa diukir. Sekarang lebih menarik, lebih nilai jualnya lebih tinggi. Terus itu ada juga pahatan batu bergambar burung ya, seperti itu. Untuk hiasan rumah juga bisa. Lanjut ke fungsi produk kerajinan dari bahan keras. Nah, di sini produk kerajinan bahan keras memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu benda pakai adalah kerajinan karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahan hanya sebagai penduduk saja. Benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajang atau hiasan. Produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan dari aspek kegunaannya. Oke, segitu aja dari Bapak. Semoga materinya bisa dipahami oleh kalian. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan lewat pesan atau lewat komentar di bawah ya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.